Perkenalkan, nama saya Erwin. Iya. Dan saya adalah ketua dari Aliansi Musisi Parepare yang terpilih. Iya. Alhamdulillah ya. Ya. Sejauh ini pergerakan dari teman-teman aliansi bisa dibilang luar biasa lah. Luar biasa. Dibanding sebelum-sebelumnya tanpa ada aliansi musisi Parepare itu betul-betul gejolak musik di Parepare mati suri. Mati suri. Ya. Vakum. Jadi semenjak pandemi mulai muncul di Parepare, dimulai dari hari itu juga musik mati. Iya. Diperparah ya. Iya. Jadi betul-betul kehadiran AMP ini membawa energi positif lah untuk musik di Parepare lebih baik ke depannya. Iya. Itu harapan dari sang ketua. Iya. Kita juga sudah kedatangan salah seorang tamu, bintang tamu kita ini dari musisi Parepare juga, seorang vokalis dari Jack dulu ya. Oh iya. Oke. Bang Erwin. Iya. Sebagai ketua Aliansi Musisi Parepare ini, tentu ada perbedaan ya yang kita lihat. Sebelum ada aliansi dan sesudah ada aliansi ini, harapan terbentuknya sebenarnya esensi tujuan utama terbentuknya Aliansi Musisi Parepare ini sebenarnya apa sih yang memotivasi sehingga musisi Parepare ini berpikir harus ada aliansi kita nih. Kemudian lahirlah AMP itu, Aliansi Musisi Parepare. Oke, siap. Kalau ditanya tentang tujuannya itu sebenarnya tujuan utamanya menyatukan dulu. Menyatukan beberapa kelompok musik yang ada di Parepare lah. Jadi kan selama ini teman-teman musisi Parepare itu mengkotak-kotakkan diri. Betul. Terus ditambah pandemi dan tidak ada, bisa dibilang tidak ada satu orang pun yang mau memulai bagaimana ini musik bisa kembali ada di Parepare. Benar. Sampai akhirnya diinisiasi oleh beberapa teman-teman, akhirnya kita kumpul, akhirnya kita satukan visi misi dulu, dan aliansinya belum ada, masih belum ada aliansi. Tujuannya dulu bagaimana musik ini bisa aktif kembali di kafe-kafe waktu itu. Namanya Aliansi Musisi Parepare. Pada hari ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu nih yang mendampingi saya. Yang di sebelah kanan saya ini Bang Erwin sebagai ketua, Erwin Junior. Beliau adalah seorang rapper ya, juga pencipta lagu. Kita harus tahu kalau di Parepare sih beliau udah sangat terkenal. Ada Erwin Junior. Kalau yang satu tidak terbidik di kamera saya, tapi di YouTube kita live pasti terbidik. Ini ada. Saya mau bilang mantan vokalis The Jack atau masih vokalis The Jack, saya kurang tahu. Yang jelas setahu saya bahwa beliau yang satu ini, pernah memiliki posisi sebagai vokalis salah satu kelompok musik besar di Parepare, The Jack. Nih beliau, perkenalkan diri ke pemirsa kita. Jadi saya sendiri live di FB, kemudian dari BH Radio Mesra live di YouTube. Silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia program ini. Ya. Saya Didit, kebetulan wakilnya Erwin di Aliansi Musisi Parepare. Jadi kita sangat bangga ini dari BH ya. Dan ketuanya dan wakilnya hadir. Kebetulan saya diplot sebagai ketua panitia pengukuhan nanti. Planningnya belum dikukuhkan ya? Belum dikukuhkan. Silakan disampaikan supaya nanti kita bisa ramaikan. Rencananya IBH ikut support nih untuk siap. Alhamdulillah. Jadi rencananya pengukuhan ini sebenarnya tidak sekedar bahwa hanya riak-riak yang kami tunjukkan, akan tetapi dari semangat tadi yang dijelaskan Pak Ketua, kami ingin sekali ya teman-teman musisi ingin 2 kali bisa ya. Jangan sampai 3 kali, tidak bagus. Planningnya kami di pengukuhan itu adalah di mana teman-teman musisi berbaur dengan tidak hanya bahwa yang musik jazz, musik pop, tapi satu komando, satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
kenapa saya bukan memplot bahwa saya Didit DJ atau apa, saya Didit aliansi. Karena saya hadir di sini sebagai aliansi, bukan dari vokalis A, vokalis B, betul-betul murni bahwa aliansi yang terpanggil di sini. Jadi nanti gampang, nanti bagaimana nanti yang vokalis-vokalis yang lain belah. Jadi saya aliansi di sini Pak. Atas nama aliansi. Atas nama aliansi, dan tidak ada yang gitu-gitu. Tidak ada dikotomi ya. Terakhir perjuangan teman-teman waktu surat edaran keluar dan sebagainya, inilah kenapa kami belum menggugurkan diri. Alasan yang pertama kan alasan klasik, kami menjawab tapi sebenarnya kita support juga program pemerintah tidak membuat kerumunan, sehingga kami belum melakukan pengukuhan. Tapi setelah Pak Presiden sudah menyebutkan bahwa sudah bisa buka di outdoor. Seperti itu gambarannya. Dalam waktu dekat ini kan teman-teman Pare-Pare Indie juga bagian dari aliansi. Pare-Pare Indie mau bikin Atmosphere Day dalam waktu dekat ini. Itu yang kami sementara komunikasikan, apakah kami ikut di sana atau gimana. Ini yang masih kami rembukan bersama. Akan tetapi posisi pengukurannya ini tetap menjadi barometer kerja utama aliansi dalam hal ini pengurus, agar kiranya bisa direkeng lah bahwa organisasi ini pemersatu musisi, teman-teman di pemerintahan, teman-teman bagian yang dan sebagainya bisa simpan saran kritik terkait dengan gerakan kami, atau mau kerjasama saling support teman-teman dari lembaga organisasi kemudian juga bisa menjadi poin kami, sehingga kedepannya enak sekali kita berkolaborasi. Seperti itu mungkin dari saya. Luar biasa. Inilah kalau musisi bicara ya, sangat jelas. Oh, jadi kita sangat mengerti bahwa aliansi musisi Pare-Pare ini sebenarnya akan menjadi jembatan laut Indonesia. Wadah ya. Jadi menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah juga kepentingan musisi, harus begitu. Jadi kita berharap memang ada hadirnya aliansi musisi Pare-Pare ini bisa membuat atmosfer tumbuh kembang musik di Pare-Pare lebih healthy, lebih sehat. Lebih memiliki kemerdekaan berkarya, berekspresi. Dan ini apalagi tentu kita tahu dari bahwa anak-anak Pare-Pare yang memiliki bakat di khususnya musik itu sangat luar biasa. Jumlahnya kan. Baik. Sementara juga alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu. Ini sebenarnya salah nih. Tuan rumah ini kita. Putar kamera. Ikut di kamera. Jadi tuan rumah sudah datang. Di zoom out dulu, Tuan rumah sudah datang, nanti kita bersama beliau. Juga salah seorang bintang tamu dari IBH ya. Dan memang ini pungsaran bahwa datang. Puji kali. Puji kali saya kalau di IBH ya. Musisi ini kan sebenarnya kalau kita lihat sebagai dari masyarakat kecamatan kita sangat membantu program-program pemerintah. Di samping juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Di samping itu juga menghibur dan membuat Pare-Pare lebih humanis, lebih prinsip, lebih ramah, tamah. Itu yang kita harapkan seperti itu. Kita akan melihat wajah musisi Pare-Pare lebih lebih penuh kasih sayang, gitu ya. Jangan selalu dicap bahwa seniman itu antipati pemerintah lah. Tapi memang kalau kita pikir kemerdekaan berekspresi itu memang harus dijamin juga oleh pemerintah. Dilindungi lah ya. Kemudian difasilitasi terutama. Diatur, ditata. Karena begini Om Bas ya. Kita tidak mau berpikir agak miris nih kalau kemudian banyak space dibuat, apalagi miring, banyak space untuk publik dibuat, kemudian di dalamnya tidak ada hal-hal yang imajinatif, katakanlah pentas musik, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita membantu pemerintah di area itu. Karena begini juga kita harus berpikir ke depan. Ini Pare-Pare tuh harus menghipnotis orang luar supaya menjadi daerah tujuan wisata. Wisata kuliner, wisata seni, wisata alam. Apalagi di sini kan kita orang Pare-Pare ini terkenal sangat dinamis. Sangat dinamis. Bergerak ya. Makanya ada namanya. Salah satu kita harapkan nanti di sini sebagai modal besar kita adalah terbentuknya aliansi musisi Pare-Pare. Kita berharap
ada proses kesadaran di sana. Iya. Para musisi Parepare ini mau bertawadu lah ya. Iya. Kita Menerima juga kehadiran Aliansi Musisi Parepare. Iya. Sembari tentu kami yakin Aliansi Musisi Parepare tidak menekan atau membatasi ruang kreativitas mereka. Iya. Walaupun bergabung di aliansi silakan kan. dan ini kita mau tanya juga, ini kan aliansi kan musisi kan? Ya, Ya, khusus musisi nih, ya. banyak aliansi loh, ini musisi. Apakah kedepannya juga akan misalnya menggalang kayak Menggalang apa kami? ini? Saya ini parodi 2 orang, stand up. Kadang stand up, Iya, betul. kadang duduk toh. Ya. Kadang kami berdiri, kadang kami duduk. Sit Apakah down bisa up. bergabung di aliansi musisi? Iya. Jika misalnya Iya. nyanyinya 20% tapi Bicaranya yang banyak. komedinya Ya, saya tidak tahu ini 80%. Pak Erwin ini masih ketua stand up Parepare atau bukan? Oh iya, kita tanya dulu. Oh, ketuanya. Ya, oke. Ketuanya dulu ya, baru nanti Kalau dilanjutkan sama siap. Kalau saat ini sudah bukan. Oh, sudah bukan. Tapi masih cuma sebagai founder. Iya. Jadi hampir setiap tahun regenerasi pergantian ketua untuk di stand up comedy. Tapi untuk menjadi pengurus masih Masih. sampai saat ini. Perkembangannya sekarang bagaimana ini? Luar biasa, kebetulan besok tanggal 4 itu ada kompetisi liga komunitas stand up comedy Iya. di Makassar, dan kebetulan Parepare kalau jadi mengutus programnya itu 3 sampai 4 orang. Iya. Itu lomba apa itu? Lomba stand up comedy, tapi dalam bentuk komunitas. Bukan pembahasan ya. Iya. komedi. Jadi ini bukan perwakilan pribadi, tapi kelompok komunitas ya. Jadi Nggak boleh duduk ya? ya. Harus stand up. Ya, Iya. Iya. Di Parepare sebenarnya untuk pasar pangsa kan, kalau musisi kan sudah jelas ya pasarnya di KPKP dan lain-lain. Nah ini apakah kedepannya juga bisa seperti stand up comedy ini juga punya bagaimana pasarnya di Parepare ini? Pasaran ini. Oh ini pasaran. Pasarnya ini yang dibahas. Pasaran. Iya. Pasarnya. Maksud saya peminatnya ini Ya. seperti apa? Marketingnya ya, marketingnya. Kalau sejauh ini peminat stand up comedy bisa dibilang luar biasa, banyak lah. Cuman Ya. masih terbatas dalam setiap event. Iya. Sejauh ini teman-teman di komunitas jarang open mic atau tes materi Iya. karena mungkin sesuatu hal dan kesibukan yang lain. Iya. Akhirnya teman-teman jarang open mic. Iya. Lebih banyak komedi body. Jadi sering-sering mungkin via chatting, cuman ini ada materiku, Iya. bagaimana tolong dibedah Iya, apa-apa iya, yang iya. perlu saya tambah atau dikurangi. Iya. Sejauh ini pergerakannya teman-teman di komunitas cuma sejauh itu. Iya. Nah, saya berharap ke depannya teman-teman stand up comedy Parepare ini bisa Gabung di aliansi. Iya. kembali lagi ke kafe-kafe untuk open mic. Iya. Iya. Kan bisa dibuka diwadahi di sini, difasilitasi sama aliansi mungkin. Kalau kalau sekarang saat ini bukan tidak mau. Sejauh ini aliansi itu masih terikat dalam konteks sebagai musisi. Konsen ke musik ya. Ya, lebih ke musik. Ya. Tapi sudah ada wacana bahwa aliansi musisi Parepare ini akan melebarkan sayap. Jadi bukan lagi sekedar musisi, mungkin penari, puisi, intinya seni. Ya, saya potong dulu. Ya. Untuk Om Bas sama Bang Dimas Ya. itu melebarkan sayap ini begini ya. Jangan-jangan ya mengepakkan sayap begini. Jangan-jangan dong melebarkan sayap begini. Iya. Salah itu. Maksudnya dalam artian merangkul lah. Merangkul. Oke. Jadi rencananya AMP ke depan itu kita akan merangkul teman-teman pelaku seni. Apapun itu. Mungkin tari Jepang, tari daerah atau tradisional, terus dance mungkin ya kan. Teman-teman literasi puisi mungkin nggak begitu ya. Nanti itu kita akan rangkul sebagaimana bisanya nanti kita ke depannya kita ingin diberi wadah lah. Iya. Satu wadah atau tempat lah, balai mungkin namanya balai seni. Iya. Harapannya kita itu ke depan kayak begitu. Ada semacam rumah seni ya. Ada rumah seni. Di dalamnya itu semua pelaku seni di Parepare bernaung di situ. Dan kita promosi ini, saya dengan Bang Dimas juga ada seni tari. Kemarin kita ikut lomba tari. Oh ya. Tari apa ini? Tari tambang. Ini pakai akhiran kah? Pakai kah terakhirnya itu? Saya malam Ya, ini ada harapan mudah-mudahan Pak Ketua setelah selesai ganti baju mungkin bisa bergabung bersama ganti kita. baju? Iya. Bukan ganti jabatan. Jangan, masih lama. Iya. Iya. Oke, tambahan dari Didit.
Ya, mungkin saya pada titik poin yang Titik apa nih? fokus poin. Fokus ke musik ya. kepada musik karena kenapa? Sampai hari ini kan mohon Masih maaf. wakil ketua. Bukan, saya tidak sependapat sama ketua. Ketua kan tetap menjadi top leader kami sebagai wajah terdepan di aliansi. Akan tetapi kan seorang diri memikirkan untuk waktu batasan orang. Iya benar. Di aliansi kan Ada masa. ada masa. yang kami anukan sekarang, yang kami poinkan sekarang adalah bagaimana posisi reguleran yang sekarang ini yang terjadi di musik. Ini kan hanya reguleran, tidak menjadi utama sebenarnya. Akan tetapi kita beraliansi bagaimana dari pribadi masing-masing musisi itu bisa lebih lagi dari kualitas diri, dari kualitas bermusik, dari hal berkarya. Ada inovasi lah. Ada inovasi, tidak hanya satu bagian saja bahwa saya mau ambil job reguleran di kafe dan di resto ya saya gabung di aliansi. Tidak, sebenarnya kami justru bagaimana seperti lahir seperti Pais Palintang yang bisa bikin membawa nama Pare-Pare walaupun tingkat regional dulu sampai di nasional. Bagaimana teman-teman dari Kalimau ini sekretaris aliansi sudah mulai buat album walaupun 2-3 lagu yang sudah dirilis, dan teman-teman dari yang di Madinah juga sudah ada Nobat, sudah ada juga karyanya Malino ya, Malino ya. Malino musik. Jadi tidak pada posisi bahwa kita hanya sekedar cari job reguleran. Job reguleran itu adalah ajang promosi musik, musisi atau band atau personnya untuk dikenal orang supaya kedepannya ketika ada event atau karyanya yang bisa dikeluarkan itu menjadi nilai tambah terhadap perjuangannya di aliansi seperti itu. Iya. Kan mantan jurnalis juga namanya bernyanyi, paham itu ya. Karena ada juga bernyanyi di LSM kan ada satu bernyanyi. Bernyanyinya mungkin bisa kayak dulu. Beda gaya. Kayak tadi itu katanya bernyanyi bahwa di sini ada bagi-bagi dana. Oh, itu bernyanyinya yang anu Kak? Itu bagaimana Kak? Ini bagaimana Kak? Ini jangan-jangan jurnalis nanya jurnalis nih. Ini sekarang baru pada pertanyaannya Kak. Aliansi ini mau berkolaborasi. Jadi pemerintah saya tanya Kak, Pak yang unsur pimpinan di sana, ketika membuat regulasi yang berkaitan dengan kami, sebaiknya diundang kami, jangan sekedar mengeluarkan surat edaran tanpa mendengar kami. Bayangkan Pak, 26 bulan lamanya ini pandemi. Tidak boleh disampaikan. Kami tidak pernah bersuara di sana. Tidak boleh disampaikan dengan air mata. Apa? Saya 26 bulan misalkan di sana. Saya 26 bulan mereka ngos-ngosan sampai di Sidrap Kak, sampai di Pinggan teman-teman Pare-Pare yang dicari rezeki yang hidupnya memang bermusik di sana. Kenapa tidak dipanggil mereka ini, kasih bantuan sembako baru kubikin surat edaran. Karena kan mereka hidupnya di situ. Jangan sekedar mengeluarkan surat edaran supaya pemerintah provinsi atau pemerintah pusat bilang bahwa ini pemerintah Pare-Pare bagus dalam regulasi, tetapi lihat juga efeknya kodong. Lihat efeknya ke teman-teman musisi, lihat efeknya ke teman-teman pelaku seni. Dia juga seniman juga punya efek. Kok ada efek kan? Efeknya itu Kak yang Jangan diganggu, dia tumpahkan. karena jujur Kak, tidak hanya saya, tidak hanya teman-teman ya. Bentar, ini menyanyi betulan atau menyanyi? Menyanyi nih kalau terserah nih kita Kak, anggapnya bagaimana? Karena saya jujur, saya tunggu momen-momen seperti ini. Karena Pak Ketua aku mungkin agak-agak, kalau dia agak-agak pasti lebih keras dibanding saya. Jadi mohonlah Pak, gunakan ketika event pemerintah, ketika event-event yang berhubungan dengan Pare-Pare, gunakan produk-produk lokal Pare-Pare yang musisi Pare-Pare.
Nah, bisa dijadi, Pak. Iya. Bisa jadi. ada jaminan. Dan Ada jangan lupa, jaminan. tadi kan skillnya. Iya. Jangan lupa kalau pemerintahan kan ada masa. Nah, ini bukan masalah itunya, Pak. Maksudnya Nah ini maksudnya Masya Allah. jadi itu Kak, intinya ketika ada regulasi yang mengatur masalah terkait dengan seni atau musik dalam hal ini khusus musik ya, manfaatkanlah kami, ayo dorong, ayo kita berbicara komunikasi, jangan langsung tutup katanya orang, kan di sana juga ada PP yang 10% kotare. Oh. Iya. Itu kan kalau makin banyak orang datang kan makin banyak juga masuk lagi dia dalam hal ini PAD kami berembuk juga kepada wakil rakyat yang kurang perjuangan Ya, kami. kita bicara wakil rakyat. Waduh, kita berharap ini Pak Ketua bisa bergabung bersama kita. Saya ke Ketua Aliansi mungkin. Dampak apa? Memang adakah perbedaan teman-teman ketika main di Parepare dengan main di daerah lain? Di luar daerah lain ketika 2 tahun yang lalu ini masa-masa pandemi ini. Sehingga kayaknya sangat menjerit ini. Menjerit. Kalau itu memang dampaknya memang luar biasa sekali. Bisa dibilang teman-teman ini Bisa. beradu nasib sekaligus menantang apa istilahnya? Tentang maut. Ya, kayak itu ya. Karena Parepare ke Kabupaten Sebelah itu paling dekat 20 kiloan lah, 20 kilo lah, paling dekat jaraknya. Nah mereka harus tempuh itu hampir tiap hari, tiap malam, belum pulang balik. Apalagi biasa pulang sampai jam 1 malam dari kabupaten tetangga, cuman mencari rezeki sampai sana. Kenapa di Parepare yang bisa dibilang kota madya sebesar ini malah membatasi pergerakan musisi Parepare. Sedangkan di kabupaten lain open terbuka mereka welcome dengan apapun itu selama prokes tetap dijalankan. Nah balik ke Parepare kita sudah komitmen, oke, kita prokes nih, jangankan 3M, kita bisa 5M lah. 5 miliar. 5M lah. Kalau memang kita ada kerjasama dengan pemerintah, komunikasinya baik, setiap surat edaran yang akan keluar mungkin bisa kita duduk bersama dulu, kita cari solusinya sebelum surat edaran keluar. Tapi sejauh ini kemarin itu setiap surat edaran keluar tanpa ada komunikasi dengan teman-teman pelaku seni. Nah itu yang kami sayangkan sebenarnya. Padahal saya potong dulu Pak Ketua ya. Saya potong untuk Nanda Didit, semua aliansi musisi Parepare. Kita informasikan kepada pendengar kita di BH bahwa inilah curahan hati. Tolong gimana pun bahasa yang dikeluarkan diterima dengan penuh kasih sayang. Gimana? Dari Pondok Rasa. Dari Pondok Rasa. Yang memfasilitasi kita. Terimalah secara positif. Karena bagaimanapun dia anak-anak kita. Mereka masih punya masa depan yang sangat panjang dan saya yakin betul bahwa mereka akan mengharumkan nama Parepare ke depannya. Yang membuat kita miris ini Pak Ketua. Ini anak-anak kita kadang nyebrang lah ke tetangga kita. Katakanlah ke Sidrap. Mau nyebrang. Gitu, main di Bojo. Main di Bojo. Bojo juga itu negeri jiran tuh. Kadang malah dalam pemikiran kita kok tertolak di negeri sendiri. Nah, ini tadi nanti kita bisa dengarkan ya. Ada nyanyian musisi tadi. Ada nyanyian musisi dari beliau ini kita dengarkan. Sebenarnya rintihan kami ini dari musisi, dari Ananda kita di Aliansi Musisi Parepare. Terdengar tidak sih? Kalau ada Terdengar tidak sih ke gedung dewan? ada kebijakan mau diambil nih, apa salahnya kami dilibatkan? Karena lebih murni lah suara kami, karena di situ ada kepentingan kami juga. Ada kepentingan kami juga. Kalau kemudian surat edaran keluar seperti sepihak, ya wajar dong kalau para musisi menjadi protes kemudian karena mereka merasa tidak terwakili kepentingan mereka di sana. Tentu dalam tanda kutip, tanda petik nih kepentingannya sangat positif sebenarnya. Di samping untuk mengharumkan memberi ciri khas ke Parepare sebagai nanti siapa tahu dikatakan sebagai kota musisi, kota tujuan ya. Kita terlirik bahwa di sana banyak talent yang berbakat, yang skillnya mumpuni, setara hampir dengan luar daerah yang ada di Jawa atau di Jakarta sana. Itu perlu kita support. Jadi tak salah lah kalau mereka dilibatkan juga membicarakan ketika
sebelum ada kebijakan diambil supaya tidak terdengar itu kebijakan sepihak. Gimana? Apakah mereka terdengar sampai telinganya Pak Ketua ini? Jadi terima kasih. Saya selaku anggota DPRD, selaku wakil rakyat tentu merespon dan tentu wajib untuk mendengarkan seluruh aspirasi yang ada di masyarakat. Alhamdulillah. Untuk kita fasilitasi. Jadi memang kota Parepare ini sudah berubah sejak zaman Pak Topan Pawe jadi wali kota. Tentu image dan brand Parepare ini sudah berubah total menjadi kota tujuan. Nah, selaku kota tujuan tentu dengan teori telapak kaki, tentu bagaimana banyak orang datang berkunjung di Parepare, tidak hanya lewat tetapi singgah selaku kota tujuan. Nah, ini tak lepas daripada sebetulnya karena sumber daya alam kita ini tidak maksimal untuk dijadikan sebagai Parepare bisa maju. Nah, sumber daya alam kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kota yang punya letak geografis. Nah, geografis yang sangat menguntungkan. Nah, sehingga kota tujuan itu memang sangat tepat dijadikan suatu brand untuk kota Parepare. Nah, selaku kota tujuan tentu daerah harus bersiap diri untuk memfasilitasi dan meramu daerah kita ini agar mereka yang berkunjung ini nyaman, aman, puas dengan keberadaannya di sini, sehingga itu bisa berkontinu orang datang. Nah, infrastruktur tentu bukan hanya infrastruktur, tetapi juga tentu dukungan-dukungan yang lain. Nah, contohnya mungkin dengan maraknya kunjungan-kunjungan dalam bentuk kita, memang di PAD kita ini itu salah satu sumber pendapatan tertinggi adalah PAD dalam bentuk distribusi. Itu juga salah satu. Nah, itu meliputi restoran dan rumah makan, kafe dan sebagainya. Itu sumber pendapatan. Nah, karena ini sangat berhubungan erat, tentu membuka tantangan bagi anak-anak muda kita untuk memanfaatkan potensi ini. Potensi ini dalam bentuk itu tadi ada musik. Kebetulan kita memang dari dulu dikenal sebagai pemuda-pemudi yang suka dengan musik. Dulu ini karena saya sejak dulu itu aktif dalam kegiatan musik, dalam festival-festival musik. 15 tahun yang lalu saya sering laksanakan festival musik yang dilaksanakan baik di lapangan Andi Makassar maupun di tempat-tempat lainnya di kampus-kampus. Saya potong dulu Pak Ketua. Ini tadi ada jeritan hati dari Aliansi Musisi Parepare nih. Maunya sih begini. Kalau ada kebijakan sebelum ditetapkan atau ada semacam surat edaran lah. Menurut kita apa memang sebaiknya mereka dilibatkan? Ini saya paham. Saya tadi sedikit setback dulu. Oke. Lanjut. Nah, tentu karena sudah jadi profesi ini karena tadi sudah menjadi kota tujuan. Kemudian kita berbenah diri, orang berkunjung tentu orang mau nyaman, mau aman, ada kepuasan. Tentu kita harus siap dulu infrastruktur. Tentu juga karena tadi ada musisi, tentu kita siapkan juga bagaimana musisi ini bisa lebih tampil lebih baik, lebih oke dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi persoalan karena ada pandemi. Nah, dengan ada pandemi ini, dengan ada segala pembatasan, tentu memang di sini problem. Di sisi lain ada keinginan pemerintah untuk menangani bagaimana penyebaran COVID ini bisa diatasi. Di sisi lain ada sektor-sektor yang merasa dirugikan, merasa terganggu. Nah, salah satu memang yang menjadi solusi adalah komunikasi. Di mana-mana itu selalu yang menjadi solusinya
kuncinya itu komunikasi. Benar, karena ya. dengan komunikasi itu kita akan mencapai kesepakatan yang kita setuju bersama. Ya, kita setuju Tapi bersama. gimana ya caranya disetujui bersama kalau tidak bersama? Ya itulah tadi saya bilang komunikasi itu. Iya. Nah, oleh karena itu kami berharap juga aliansi musik ini sudah bisa secara resmi, secara resmi, kemudian kita daftarkan kelembagaannya di Kesbampol sehingga ini menjadi wadah. Dan saya yakin Nah, itu inilah yang nanti wadah yang melakukan komunikasi dengan baik pihak-pihak dengan pemerintah maupun dengan pihak DPRD. Iya. Nah, ini menjadi tempat berkomunikasi nantinya. Nantinya kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah tidak lagi pusing atau mencari lembaga mana yang harus kita hubungi karena sudah ada lembaga aliansi ini yang secara resmi terdaftar di Kesbampol. Jadi nanti ke depan ini pasti tidak undang, selalu diundang Iya. pemerintah. Berarti ini juga sebuah Ya, termasuk kegiatan-kegiatan itu. Pak Ketua, ini juga sinyal bahwa aliansi musisi Parepare itu harus punya legalitas. Ya harus punya legalitas. Harus ya. Cepatnya Ya, itu itu ya. Jadi oleh karena itu yang lalu biarlah berlalu. Kita menyongsong yang lebih baik lagi. Nah, ke depan cuma ada memang yang harus kita memang selalu jangan sampai kejadian lagi bahwa ke depan segala sesuatu persoalan harus kita komunikasikan. Ya, jangan selalu tabrakan kepentingan di situ. Kemudian terkait dengan adanya saya sedikit bahwa silakan. kami di DPRD ini hanya bentuk memfasilitasi. Benar. Sebetulnya keinginan pemerintah daerah untuk membuka ruang seluas-luasnya itu memang sudah ada niatnya. Iya. Nah, saya cuma mau mengingatkan kembali waktu teman-teman aliansi itu, saya cuma bilang ini kita harus buat berita supaya mengingatkan pemerintah jangan sampai lupa. Sebetulnya ada keinginan, tetapi jangan sampai lupa. Nah, kita mengingatkan. Alhamdulillah, saya komunikasikan dengan Pak Sekda, Ibu Asisten dan Kabah Hukum untuk mengecek langsung luar biasa, ya bahwa apakah itu sudah dihapus atau tidak. Tetapi pada intinya pemerintah juga setuju. Sebab saat didorong ini ke Bapak Wali Kota juga tidak persoalkan, langsung ditandatangani. Nah, cuma memang yang namanya pemerintahan itu tadi perlu ada yang mengingatkan. Nah, yang mengingatkan itu memang cocoknya anggota DPR. Harus. Ya, sebagai perwakilan sebagai perwakilan rakyat, ini juga sebagai mitra pemerintah. Betul. Jadi dia adalah jembatan wakil rakyat mitra pemerintah. Nah, disitulah fungsinya anggota DPRD mampu memfasilitasi keluhan-keluhan dari masyarakat. Untuk kita fasilitasi. Kenapa kami fasilitasi? Karena DPRD dengan pemerintah adalah mitra kerja. Ya, sama-sama penyelenggara pemerintahan di daerah. Jadi memang antara DPRD itu dengan pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah. Pak Ketua, saya mau potong dulu. Apakah begini? Ada cara pandang dari musisi nih merasa tidak direken tadi, ada istilah tidak direken ya, karena setiap ada kebijakan seakan-akan musisi ini diabaikan. Tidak perlu dengar suara mereka, yang penting bikin saja surat edaran tanpa harus tahu apakah nanti dia menjadi pihak korban atau bukan. Bagaimana pendapatnya? Jadi saya yakin nanti ke depan setelah aliansi ini terbentuk secara resmi, sebenarnya sudah terbentuk. Insya Allah itu bisa berjalan. Nah, itu dia. Nah, bahkan kami di DPRD, mungkin dalam kegiatan-kegiatan kedewanan mungkin ada kegiatan sosialisasi, menjaring aspirasi, karena sudah terdaftar dengan resmi, itu bisa kita undang dalam kegiatan-kegiatan di DPRD. Kalau begitu kita dengarkan dulu dari ketuanya. Kemudian saya sedikit menyampaikan bahwa dengan adanya lembaga ini secara resmi tentu menjadi tantangan buat pemerintah karena sudah menjadi tanggung jawabnya secara resmi. Mungkin ke depan aliansi bisa bekerja sama dengan pemerintah karena begini yang jadi persoalan kalau tidak ada lembaga itu menjadikan nanti problem sendiri buat pemerintah. Ini nih yang dia hubungan bersama, yang lain cemburu. Yang ini lagi yang lain lagi cemburu. Dengan adanya aliansi ini, mereka yang mengatur anggotanya. Pemerintah sisa berkoordinasi dengan aliansinya. Jadi tidak ada nanti riak-riak. Tidak ada lagi, pemerintah sudah tidak mau ada lagi yang disalahkan.
karena sudah ada perwakilan mereka secara resmi. Nah, itu yang saya maksud, sehingga ke depan juga pemerintah ini bisa mensupport musisi-musisi kita dalam peningkatan SDM. Good. Ya, karena harus kota tujuan melayani tamu sebaik-baik mungkin. Tentu kualitas SDM harus musisi harus disiapkan juga, ditingkatkan. Ya, harus ditingkatkan. Mungkin satu saat pemerintah daerah bisa memfasilitasi band, studio dan sebagainya untuk aliansi berlatih, latihan di situ untuk peningkatan SDM. Nah, itu salah satu bisa. Ya, sebetulnya peran serta pemerintah, tanggung jawab pemerintah itu tidak semua harus optimis. Oke. Kita mungkin begitu ya. Jadi bisa ini Pak Ketua nanti tiap bulan misalnya manggung di lapangan Andi Makassau ini. Kalau perlu aliansi musisi Parepare nanti. Kami sebetulnya saya pernah sudah mengusulkan bahwa dalam rangka mencapai konsep teori telapak kaki. Iya, kota tujuan. Ya. Cerobon tanpa asap. Itu harus memang ada kegiatan-kegiatan yang rutin, apakah setiap bulan atau setiap minggu dilaksanakan Pak Ketua ini oleh musisi kita. Contohnya festival band yang dilaksanakan apakah di mati rotasi atau lapangan itu setiap rutin setiap minggu. Jadi orang daerah sudah tahu bahwa setiap malam minggu ada lomba di sini. Saya membacanya begini Om Bas. Kayaknya ke depan ini entah tahun keberapa, kayak ini bisa terwujud. Insya Allah ya. Iya. Tapi kalau besok mungkin belum ya. Kita harus bersabar. Jadi begini, pesan saya ya. Yang pertama, ayo tingkatkan SDM-nya, kualitasnya. Ya, dengar ini dari aliansi musisi Parepare ini ya. Artinya mau meningkat pendapatannya, tentu kualitasnya juga harus ditingkatkan. Jualannya juga harus bagus. Harusnya jualannya bagus. Nah, kalau jualan bagus, tentu tidak hanya di sini. Kita bisa diundang di tetangga-tetangga kita. Yang kedua, Parepare ini kita biasa kenal kota ulama, kota santri. Tentu kami harap, karena musik ini kadang identik dengan hal-hal yang negatif, kurang nah, kami harap ini bisa aliansi bisa memproteksi musisi-musisinya agar setiap dia tampil tentu busana-busana yang bisa diperlihatkan, busana-busana yang layak. Nah, pokoknya aliansi musisi Parepare tidak ada candolen-dolen di sana. Itu yang kita mau, aliansi langsung saja tidak ada candolen-dolen di situ. Makanya aliansi inilah lembaganya yang nanti mengatur bahwa cara berpakaian harus begini, kemudian jogetnya juga. Artinya ada memang joget Pak yang mengundang. Mengundang apa ini Pak Ketua? Dijelaskan dulu mengundang apa. Agak vulgar lah. Yang itu yang senonoh. Kalau joget-joget yang umum, dansa dan sebagainya, itu masih hal-hal yang wajar. Kalau orang Melayu bilang ini Pak Ketua, janganlah berbusana seronok. Pokoknya namanya artis kan. Berkiblat ke K-pop. Kan tuh memang gaya profesional artis ini kelihatan di panggung kan. Ini dua ini sudah kelihatan nih. Nih udah musisi banget nih, ya kan? Ini kan musisi kan. Nggak mengundang apa-apa ini. Nggak mengundang apa-apa. Ini mengundang. Ini menandakan memang jiwa mudanya. Jiwa muda musisi dengan jiwa muda. Nggak mungkin juga di atas panggung pakai batik terus. Jadi saran saya dua tadi, silahkan organisasinya dilembagakan, didaftar supaya bisa ada komunikasi dengan pemerintah. Mari kita dengarkan Pak Ketua dari Ketua juga. Tingkatkan SDM. Tapi tadi pesan saya. Apa itu? Ini kota memang membangun kota. Ada dua sisi ya. Di dua sisi berbeda itu sangat berat. Kita mau maju dengan teknologi yang pesat ini, di sisi lain agama juga harus kita jaga. Tapi saya melihat wajah dari aliansi musisi mau toleransi nih. Kalau soal cuma busana ini toleransi kayak yang bisa menjaga etika lah ya. Itulah makanya jaga etika, pakaiannya, jogetnya jangan joget candolen-doleng yang begitu kan. Jangan mengundang ya. Artinya kan itu yang kita jaga. Selama kita jaga, insya Allah pemerintah akan support. Luar biasa. Kita dengarkan. Bagaimana ini? Tantangannya Pak Ketua ini Pak Ketua. Kita dengarkan dari Pak Ketua dengan wakilnya ini.
proses atau progresnya sampai di mana legalitasnya nih? Ya, kita Ya, silakan. Singkat ya, Pak, menjawab dari Pak Ketua yang 2 poin itu. Yang pertama masalah legalitas. Saat ini berbenah kami dalam hal struktur Kak. Kami akan beberapa mungkin izin juga melalui live ini. Saya izin mungkin Kak Rahmat, Kak Ato, lebih kenal sama Kak Ato. Kak Ato, kami bermohon Kak Ato untuk kiranya bisa juga masuk struktur Dewan Pembina di aliansi. Dewan kali ini luar biasa ya. Yang pertama, yang kedua, saya kok nggak diajak-ajak? Sebentar, dan keduanya kan banyak. Karena perjuangannya aliansi kan ke atas sudah ada. Jadi ini dasaran kegerakannya supaya kita saling support satu sama lain. Yang pertama, yang kedua, proses legalitas dalam hal ini di notaris Kak. Ada beberapa notaris sudah kita sampaikan, cuma cari-cari. Sama ada notaris yang mendengar bisa backup support kami, alhamdulillah. Yang pertama itu, yang kedua, yang terakhir ini Kak, kualitas SDM itu beberapa teman-teman mau ke Makassar Kak, menampilkan diri satu panggung dengan artis nasional. Ini seolah nanti Pak Ispalintan Kak, rencana wakil pendeta itu ke Makassar. Dia akan satu panggung dengan beberapa band-band yang ternama. Mudah-mudahan Kak, dari aspek itu sudah ada SDM-nya. Mereka ke sana tidak hanya menampilkan sebagai musisi pare-pare, tetapi ada yang dibawa nanti yang diajarkan ke teman-teman. Termasuk nanti Kak ada sekolah musik yang utama itu sekolah musik itu bukan seperti sekolah yang kayak Yamaha buka tetapi antar pemain bass sama bass, pemain drum sama drum, saling satu sama lain. Dan terakhir Kak Ato terkait dengan SDM teman-teman, insya Allah ketika dikukuhkan nanti sudah ada program kerja yang kami susun, mudah-mudahan bisa dikolaborasi bersama dengan dinas terkait dalam hal ini DKUPP, karena bidangnya memang terkait dengan itu terkait dengan itu. Mungkin sekian dari wakil ketua yang benar teman-teman. Tahan dulu. Siap. Saya sebenarnya bermimpi ini ada di belakang Bung Ato ini untuk bikinkan event khusus untuk aliansi musisi Parepare supaya kita ini orang tua, para sepuh mereka itu bisa nikmati mereka bermain. Gimana ini Bung Ato? Saya siap backup Bung Atonya untuk panggilnya ada sama kamu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini pasti kita support. Pasti kita support. Dan kalau lembaganya sudah resmi, tolong ajukan proposal. Ajukan proposal ke pemerintah daerah atau kepada saya selaku anggota DPRD. Mudah-mudahan melalui pokir DPRD kami bisa support dalam bentuk penyediaan alat-alat band band. Jadi kami ada pokir aspirasi DPRD itu bisa kami usulkan dalam bentuk penyediaan mungkin alat apakah gitar, bandnya dan sebagainya. Ini khusus diberikan kepada aliansi lembaganya. Ya, kami siap. Silahkan diajukan. Insya Allah ini bisa kami akomodir. Ya, saya mungkin itu. Dan saya ingatkan ya, asisten manajernya Pak Bung Ato saya, jadi asistennya di sana. Saya. Jadi kalau mau apa-apa melalui saya dulu ya. Oke, lanjut Ketua. Itu tadi. Kira-kira ada rentang waktu nih bisa diberi jaminan ke Bung Ato tentang legalitas aliansi musisi Parepare itu secara resmi, kalau bisa sebelum pengukuhan diupayakan sudah ada legalitas resminya, karena itu sangat penting memang untuk menghindari kecemburuan sosial. Oke, terima kasih. Jadi sejauh ini setelah pemilihan kemarin, teman-teman sudah menyusun struktur kepengurusan. Jadi beberapa tokoh masyarakat juga kita panggil untuk menjadi pembina dan penasehat di dalamnya. Termasuk hari ini kakanda kita Kak Ato ikut terlibat sebagai pembina juga, salah satu pembina. Dan dekat-dekat ini mungkin bulan depan kita akan agendakan pengukuhan. Jadi nanti kita kukuhkan aliansi ini dan sudah mempunyai badan hukumnya sendiri.
gitu. Nanti legalitasnya dari Kesbangpol juga akan ada dan itu perlu. Dan satu mimpi saya sebenarnya sebagai Parepare yang dikenal sebagai kota santri, saya berharap bukan cuma sebagai kota santri ke depannya, tetapi Parepare bisa dikenal sebagai kota seni. Ya, kota seni yang santri, kota santri. Boleh jadi Bandungnya Sulawesi ya. Betul sekali. Bandung, kalau di Bandung kota seni juga, ada fashion di sana juga. Jadi saya berharap Parepare kalau dia bisa, kenapa kita enggak bisa ya kan? Kalau sekarang sudah ada Bandung, cuma pasaran Batu Kiki di Kak Gunung. Dan kedepannya yang saya bilang tadi yang awal-awal bahwa aliansi ini berharap kita bersinergi dengan pemerintah dan berharap kedepannya kita punya tempat lah atau wadah, mungkin namanya Balai Seni Kakato. Jadi di situ nanti kita kumpul semua teman-teman seniman se-Parepare untuk berkegiatan di situ. Jadi mungkin pemerintah bisa support kita tempat atau alat atau apapun itu, sehingga teman-teman bisa beraktivitas di situ, meluangkan semua bakat dan ide-idenya di situ. Siap. Dan tidak tertutup kemungkinan juga kita berharap sebesar-besarnya dalam setiap kegiatan pemerintahan aliansi ini bisa dilibatkan. Mungkin ulang tahunnya Parepare, musisi-musisi Parepare yang isi kegiatannya. Kita berharap seperti itu. Jadi saya pakai musik. Iya, betul. Benar itu. Bisa, iya. Jadi besar harapannya kita teman-teman aliansi itu betul-betul kita sinergi lah dengan pemerintah. Kalau kemarin-kemarin sudah lewat lah, konflik kemarin sudah lewat dan hari ini sudah terbuka kerjasama yang manis dengan pemerintahan, itu kita apresiasinya sangat luar biasa sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kakanda kita, Kakak Rahmat Samsul Alam dan beberapa kakanda di Komisi 2 ya, yang kemarin membantu kita juga untuk kalau kami bertiga di Komisi IBH. Oh ya, siap. Coba tunggu isinya. Pastilah ya, pasti. Oke, terima kasih saja. Oke, di closing mungkin karena udah. Ya, tutup. Ya. Pak Ketua silakan ditutup. Ya. Satu lagi katanya Pak, saya sempat tolling beberapa hari yang lalu, secretnya kasih yang belum ada. Oke. Yang pertama, aliansi ini harus berbadan hukum untuk memberi contoh dan juga sebagai kewajiban. Nah, kewajiban bagi warga negara yang berorganisasi untuk mendaftarkan diri. Nah, yang kedua, dengan adanya lembaga ini yang sah, tentu kita hubungan komunikasi dengan pemerintah tentu akan berjalan lebih baik. Tingkatkan kualitas, tentu pemerintah insya Allah mensupport. Kemudian tadi ini kota yang memang agak sulit mempadukan kota yang cepat maju dengan kota tujuan dengan bagaimana dengan kegiatan keagamaan kita. Ada istiadat kita jaga, busana-busana dan etika itu kita jaga, tetap itu jaga, jangan sampai menjadi image negatif. Ya, kalau itu kita jaga, insya Allah Parepare juga mau datang, ibu-ibunya aman. Ya. Ya kan, ibu-ibunya aman bulan di sana, ndak ada dia macam-macam. Ya kan. Nah, yang terakhir tentu saya selaku anggota DPRD, teman-teman juga di DPRD mensupport semua kegiatan-kegiatan, menyambung semua apa yang menjadi aspirasi teman-teman itu. Ya, cuma memang ada teman-teman yang sibuk, ada yang tidak sibuk, ada yang kebetulan ketemu sama saya, ada yang belum ketemu, tapi insya Allah teman-teman di DPRD pasti support semua. Dan selama itu kegiatannya positif dan juga membantu pemerintah dalam rangka peningkatan. Kami jamin positif insya Allah. Aliansi Musisi. Yang kedua tentu pemerintah juga kita juga saling memahami. Nah, dengan adanya demikian ini mudah-mudahan ke depan ada komunikasi yang lebih baik.
Nah, komunikasi lebih baik dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Kita berdoa ini aliansi bisa sukses, bisa menjadikan musik sebagai profesi yang bisa diandalkan di Kota Parepare. Saya mungkin itu. Ya, bisa sebetulnya kalau ini bagus tentu PAD juga bertambah, tingkat kesejahteraan juga ikut bertambah. Kenapa? Kalau musik bagus orang datang, karyawan juga nyaman, pengusaha juga nyaman. Nah, tentu pengusaha banyak tamunya, pendapatan dia juga bayar pajaknya juga tinggi. Jadi ini saling berkaitan, berkaitan sehingga ini kita tetap harus support. Saya mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Ini Bang Nils kita tangkap, P-nya adalah komunikasi. Karena setiap persoalan pasti kata-katanya miskomunikasi. Iya, silakan Bang Dimas. Oke, terima kasih teman-teman dari Aliansi Musisi, untuk Pak Ketua Pak Erwin, untuk Pak Didit Wakil Ketua sekaligus Ketua Pengukuhan nanti insya Allah di bulan depan. Bang Sahran untuk waktunya. Spesial terima kasih untuk Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Pak Rahmat Samsu Alam. Hari ini kita memberi nama ini Pak Ketua Pondok Rasa. Rasanya itu RSA. Jadi pondok. Karena macam-macam menunya ini, mau rasa apa saja ada. Ya, teman-teman, tim dari IBH ada Danci, Jana, dan yang satu lagi sepupunya Jana. Sepupunya Danci. Insan mesra, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di IBH selanjutnya untuk live di YouTube kita, dan insya Allah tayangan ini akan kita putarkan di radio hari Ahad nanti tanggal 5 insya Allah. Jadi teman-teman yang belum sempat menyimak secara full bisa melalui YouTube Radio Mesra, atau mungkin bisa menyimak nanti di hari Ahad jam 9 pagi. Baik, terima kasih teman-teman, sampai di sini IBH kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.